Ustadz tanya terkait yang menengah ke atas lah, yang menengah ke atas lah ya. Kalau menuju yang atas kan kok ya apa tenan. Tapi tadi ada istilah sunnah itu kadang-kadang ditinggalkan. Itu kadang-kadangnya maksudnya banyak apa sedikit gitu. Maksudnya sering apa enggak kalau termasuk itu? Apa termasuk nanti walaupun sering mungkin setahun puasa sunnah cuman Senin Kemis tapi setahun cuman 2 kali. Itu termasuk yang linafsi bukan? Yang tengah-tengah itu. Atau kadang-kadang aja pas lagi acara tertentu, misalnya pas lagi acara kayak gini pas Senin gitu, nggak puasa dulu misalnya gitu. Iya. Nah, saya paham. Makasih. Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir itu adalah standar ideal, Pak. Maksudnya idealnya zalim li nafsih ya kayak gitu. Idealnya muktasid ya begitu. Idealnya sabiqun bil khairat ya begitu. Tapi kalau nanti kita bertanya kepada alim ulama yang lain, ada tambahan. Jadi golongan menengah itu minim-minimnya dia mengerjakan yang wajib, meninggalkan yang haram. Walaupun yang sunnah belas sama sekali nggak dikerjakan. Walaupun yang makruh ya masih rutin dikerjakan. Ya, ini sudah masuk golongan menengah. Masuk golongan menengah. Tapi kalau ada golongan menengah, mohon maaf gini Pak. Golongan 3 zalim li nafsi itu mereka pun bertingkat-tingkat, tidak satu satu grade yang sama, tidak bertingkat-tingkat. Nanti ada yang zalim li nafsi di posisi paling bawah, ada zalim li nafsi yang sudah mendekati muktasid, dia bertingkat-tingkat. Jaraknya cukup jauh. Muktasid juga begitu. Muktasid di level minimal tadi, yang wajib dia kerjakan, yang haram dia tinggalkan, yang sunnah mungkin belas nggak kepikiran sama sekali, yang haram juga yang makruh ya masih santai-santai aja, masih rutin dikerjakan. Itu sudah masuk kategori muktasid. Buktinya apa Ustaz? Oh, bukti itu banyak. Salah satunya ada suatu dialog menarik antara Rasul dengan salah satu sahabatnya yang datang dari kampung, yang sering kita sebut dengan Arab Baduy. Kalau saya nggak suka pakai kata Baduy, saya lebih suka menggunakan kata dari kampung gitu aja. Karena kalau jenengan yang pernah ke sana kan jadi paham. Rasul tinggalnya di kota. Nah, sedangkan para sahabat itu tidak di kota. Ada yang di kampung-kampung, di pelosok-pelosok. Nah, kalau di kampung itu jaraknya jauh, bisa berpuluh-puluh kilo dari kota, dan mereka tinggalnya biasanya di lembah-lembah. Nah, kalau sahabat dari kampung ini datang ke kota, itu nggak bisa tiap hari. Kadang mungkin hanya seminggu sekali, itu udah gasik tuh, pas Jumatan aja. Atau bahkan ada yang cuma setahun 2 kali pas Idul Fitri, Idul Adha. Jadi nggak setiap hari, tidak setiap harinya mereka ketemu Nabi. Yang ketemu Nabi tiap hari itu ya rata-rata ya ring satunya Nabi, yang tiap hari bisa sholat jamaah rutin bersama Nabi 5 waktu. Kalau yang di kampung-kampung ini enggak. Nah, suatu saat ada sahabat dari kampung datang ke kota. Nah, kalau jenengan berada di kota yang biasa hidup ala kota, terus melihat yang dari kampung datang ke kota, bisa ketahuan nggak kalau dia dari kampung? Apa ketahuannya gimana? Ya kelihatan, keluguannya itu kelihatan ya. Lugu dari pakaiannya, dari logatnya, dari wajahnya, semuanya nampak keluguannya. Jadi kalau ada sahabat dari kampung datang ke kota ini, itu sahabat yang di kota Pak, mereka sudah semangat. Kenapa? Ini ada ilmu baru nanti. Nah, ada ilmu baru. Jadi ini alasan mereka untuk menuntut ilmu yang baru. Ini mesti nanti minta ketemu Nabi. Kalau ketemu Nabi mesti nanya. Nah, suatu saat ada sahabat dari kampung ini datang, terus ngomong, wahai Nabi, itu dialognya panjang, saya singkat aja. Intinya dia nanyakan, ingin mengklarifikasi karena ada utusan dari kota datang ke kampung, semacam dai gitu. Ada ustadz dari kota diutus Nabi datang ke kampung untuk mengajarkan Islam, nyampaikan tentang rukun Islam, nyampaikan tentang rukun iman, rukun Islam, yang dasar-dasar aja. Rukun Islam itu kan dasar Pak. Terus dia datang ke kota ingin mengklarifikasi, betul nggak Rasul betul nggak ini ada utusan kayak gini? Kata Rasul betul. Nah, terus kata sahabat ini, kata orang dari kampung ini, kalau itu betul, mulai hari ini saya akan kerjakan yang ini saja dan saya tidak akan nambah lagi. Waktu itu sholat 5 waktu, zakat, waktu itu kewajiban Ramadan belum ada. Setelah si orang ini pulang, belum jauh dia pulang, Rasul sudah komentar, orang ini kalau jujur dengan ucapannya, dia hanya sholat 5 waktu saja, dan zakat, sedekah hanya mau yang wajib saja, yaitu zakat, dia akan masuk surga, kata Rasul. Dia akan masuk surga. Artinya dia sudah mencapai level minimal muktasid tadi yang pertengahan itu. Nah, pengennya yang minimal apa yang agak ideal. Nah,
Nah, karena nanti prosesnya juga beda, loh ngantrinya semakin lama masalahnya. Nah, lah yang sabiqun bil khairat itu juga beda-beda, nggak sama tingkatannya. Di situ ada para nabi, ada para syuhada, ada siddiqin, ada orang-orang soleh di level atas itu. Itu aja tingkatannya nggak sama. Loh nabi jelas nggak sama dengan yang lain, nggak sama. Makanya tadi saya sampaikan untuk urusan ibadah yang hukumnya sunnah memang tergantung minat dan bakat, nggak bisa dipaksakan. Tergantung minat dan bakat. Justru istimewanya di situ. Kenapa dia nggak diwajibkan? Justru istimewanya di situ. Kalau wajib rasanya nggak begitu istimewa. Wajib semua kita sama. Monggo Bapak Ibu sekalian rahimakumullah.